Salam Saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan mendengarkan satu bagian dari mujizat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Mari kita harapkan bersama-sama, saya dan saudara juga. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur bahwa mujizat-Mu dapat tersalur lewat saluran apa saja untuk memberkati kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 35 dan 36. Matius pasal 14, Injil Matius pasal 14 ayat 35-36, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan, walaupun hanya menyentuh jumbai jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Amin. Nanti sebentar silakan saudara baca dalam Injil Markus pasal 5. Sesudah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa itu, kemudian dia kembali ke Kapernaum dan datanglah kepala rumah ibadat mengajak dia ke rumahnya karena anaknya sakit keras, dan anak itu kemudian meninggal dan dibangkitkan oleh Yesus. Tapi di tengah perjalanan, saudara sekalian, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia kemudian menyentuh jumbai jubah Yesus dan kemudian dia sembuh sempurna. Nah, di sini kita melihat lagi, ya. Jadi ada waktu di mana Tuhan Yesus menumpangkan tangan dan orang itu sembuh. Ya. Dia berbicara, berfirman kepada orang yang sakit itu, yang 38 tahun menderita di tepi kolam Bethesda. Dia berfirman. Dia bilang, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dan orang itu berjalan. Di sini dia tidak ngomong. Coba lihat. Ya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan, walaupun hanya menyentuh jumbai jubahnya. Sebab semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Saudara sekalian, mari kita belajar sesuatu yang khusus hari ini. Bahwa ada waktunya Yesus menumpangkan tangan, tapi ada waktunya di mana iman kitalah yang menarik kuasa Yesus itu. Seperti perempuan sakit pendarahan. Mungkin saya pikir lebih baik kita baca, ya, supaya saudara mengerti apa yang saya katakan. Injil Markus pasal 5. Injil Markus pasal 5. Katanya, lalu pergilah Yesus. Maaf. Ayat 28. Markus 5:28. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa. Dengar itu, dengar baik-baik. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Oh, haleluya. Saya sungguh-sungguh bersyukur untuk firman Tuhan ini, bahwa iman kita sangat menentukan. Ya, kalau kita tidak beriman, tidak ada sesuatu yang bisa terjadi.
Di sini memang menarik kesembuhan daripada Yesus. Tapi jangan lupa, iman kita juga yang menarik berkat Tuhan dari surga. Nah, mari kita beriman sungguh-sungguh hari ini. Jangan ada seorang pun yang bimbang. Kata Alkitab, orang yang bimbang itu tidak akan mendapatkan apapun dalam hidupnya. Nanti baca kitab surat Yakobus. Jadi mari kita lebih beriman lagi dalam bekerja supaya hasil kita itu awet dan diberkati. Saya sudah katakan berkali-kali tentang kutuk pundi-pundi berlobang. Mengapa pundi-pundi? Waktu itu uang koin disimpan dalam pundi-pundi, dalam kantong. Dan kemudian itu bocor karena pundi-pundinya berlobang. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena orang ini mengabaikan pembangunan bait Allah. Dan untuk kita sekarang, jangan coba-coba mengabaikan tanggung jawab saudara terhadap gereja. Ada hamba Tuhan yang bilang, tidak usah memberi sesuatu kepada gereja. Tuhan itu kan kaya. Saudara sekalian, saya tahu Tuhan itu kaya, tetapi Dia juga mau dengar firman Tuhan baik. Dia mau supaya kita datang kepadanya mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kita juga harus berjuang dan berusaha di dalam iman supaya kita menerima berkat daripada Tuhan, menerima kesembuhan daripada Tuhan. Coba lihat orang-orang itu, mereka datang loh. Jangan lupa, ingat betul-betul firman Tuhan ini. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Dibawa kepadanya. Orang itu harus datang. Itulah iman kita. Kita harus datang kepada Tuhan, beritahukan, Tuhan, saya perlu uang. Tuhan Yesus, saya perlu kesembuhan. Tuhan Yesus, saya perlu kebahagiaan dalam rumah tangga saya. Laporkan kepada Yesus. Sampaikan kepada Yesus semua beban hidup kita. Dan lihat, hanya dengan menyentuh jubah-jubahnya, semua masalah selesai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, Tuhan tolong kami semua supaya kami punya iman yang teguh, iman yang hanya dengan menjamah jubah Yesus kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.